Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur, masih semangat? Masih dong. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan ya. Amin. Di film kali ini akan menceritakan tentang seorang pilot dan astronot bernama Mills yang sedang melakukan penerbangan seperti biasa. Segala persiapan telah ia lakukan agar tidak terjadi kesalahan saat penerbangan nanti. Mills mengendarai pesawat jet tempur dengan teknologi yang super canggih. Sayangnya pesawat tersebut mengalami gangguan sistem dan berujung pada sebuah pendaratan darurat. Namun tempat yang dijadikan sebagai pendaratan Mills merupakan planet bumi yang berlatar 65 juta tahun yang lalu. Saat sedang menelusuri tempat tersebut, ia bertemu dengan salah satu penyintas bernama Koa. Kemudian keduanya berusaha bertahan hidup di tempat tersebut. Mereka harus melintasi medan tak dikenal yang penuh dengan makhluk prasejarah berbahaya untuk bertahan hidup. Akankah Mills dan Koa selamat dari tempat tersebut? Ataukah mereka akan terjebak di sana untuk selamanya? Yo, tanpa berlama-lama mari kita siapkan kopi yang punya kopi, siapkan cemilan yang punya cemilan, karena kita akan menuju ke filmnya yang berjudul 65. Check this out. "65 juta tahun yang lalu perlihatkan peradaban canggih di planet Somaris, dan terlihat ada seorang pria yang sedang asik menikmati indahnya suasana pantai di sore hari dengan anak istrinya. Pria ini bernama Mills, yaitu seorang pilot yang kala itu sedang membujuk istrinya untuk memberinya izin pergi ke ruang angkasa untuk melakukan ekspedisi selama 2 tahun lamanya. Semua itu ia lakukan demi mendapatkan duit untuk pengobatan anak mereka yang bernama Nevin. Kala itu sebelum Mills pergi, ia pun menyempatkan diri untuk mengajari Nevin membuat suara tekukur. Namun siapa sangka Nevin harus dipanggil ke rahmatullah ketika Mills sedang berada di ruang angkasa. 2 tahun kemudian terlihat kapal dari Mills yang hendak menuju Somaris mengalami kerusakan karena menabrak batu-batu asteroid, yang akhirnya kapal ia pun jatuh ke planet bumi. Dengan keadaan kapal yang terbelah dan acak-acakan, Mills mencari penumpangnya yang mungkin saja masih ada yang hidup. Namun ternyata ia mendapati semua penumpangnya telah tewas. Ia pun segera menghubungi pangkalan yang ada di Somaris, namun tak kunjung mendapatkan jawaban. Ketika Mills merasa sudah putus asa, ia pun menemukan seorang anak kecil yang masih hidup, membuat ia kembali bangkit dari keputusasaannya, dan Mills pun segera membawanya ke kapal. Esok harinya Mills mencoba menyusuri tempat tersebut dan mendapati separuh dari kapalnya yang masih aktif berada di suatu bukit dengan kejauhan 15 km. Mills pun dikagetkan dengan seekor anak T-Rex yang hendak menyerangnya. Namun dengan senjata yang Mills bawa, T-Rex tersebut dininabobokan olehnya. Setelah kembali ke kapal, Mills mendapati bocah tersebut sudah tersadar dan Mills memanggilnya dengan nama Koa. Ia pun kesulitan berbicara dengan Koa karena Koa tidak mengerti dengan bahasanya Mills, yang pada akhirnya Mills mencoba memakai bahasa isyarat untuk mengajaknya pergi ke potongan kapalnya yang lain. Mereka pun pergi dengan perlengkapan serta senjata untuk menuju ke sebuah bukit. Di perjalanan, Koa melihat seekor dinosaurus yang terjebak di sebuah kubangan lumpur dan memutuskan untuk menolongnya. Namun beberapa menit kemudian, dinosaurus itu langsung dimangsa oleh para T-Rex yang membuat Koa sangat shock, yang mana membuat Mills langsung memeluknya. Melihat keadaan seperti itu, Mills merasa bahwa perjalanannya menuju bukit tidak akan begitu mudah karena begitu banyak hewan-hewan yang kelaparan. Setelah lama berjalan, mereka pun berhenti di sebuah sungai untuk beristirahat sejenak dan sedikit melepaskan dahaganya. Di dekat sungai tersebut, Koa melihat bunga dan lalu memetiknya. Koa pun mencoba memakainya ke Mills, namun Mills menolaknya. Namun pada akhirnya Mills pun memakai bunga tersebut, hanya untuk membuatnya terhibur. Di dalam perjalanan, tiba-tiba alat yang dibawa Mills kehilangan sinyal, membuatnya harus menaiki sebuah pohon untuk mendeteksi di mana arah tujuannya. Akan tetapi ranting pohon yang ia injak tiba-tiba patah, membuat Mills jatuh ke tanah dengan keadaan bahu yang terkilir. Koa pun mencoba menolongnya karena beberapa dinosaurus berada di dekat Mills.
Tepat setelah bahunya sembuh, Mills langsung mengambil senjatanya dan menembaki hewan tersebut. Di sisi lain, Koa yang sedang bersembunyi juga dikepung oleh para dinosaurus. Namun dengan waktu yang tepat, Mills pun datang dan menolongnya. We gotta go. Hari pun menjadi malam. Mills memutuskan untuk beristirahat dan bermalam di sebuah goa dan memasang beberapa alat pendeteksi bahaya untuk berjaga-jaga. Di tengah malam, alat tersebut pun mendeteksi sebuah sinyal bahaya yang membuat Mills harus membangunkan Koa. Melihat mulut Koa yang berbusa, Mills membuka mulut Koa dan ternyata Mills mendapati seekor serangga yang beracun berada di mulutnya. Mills yang dengan tenang segera mengeluarkan hewan tersebut. Setelahnya Mills pun dikagetkan dengan datangnya teropoda yang membuat ia dan Koa harus masuk ke lubang kecil di dalam gua tersebut. Di dalam gua, Mills malah terperangkap dan tak bisa keluar karena jalan yang mereka telusuri ternyata buntu. Mengandalkan sebuah insting, akhirnya Mills mendengar tiupan angin dari luar yang membuatnya harus menggunakan granat untuk membuat lubang. Namun lubang yang dihasilkan begitu kecil dan hanya Koa yang bisa memasukinya. Mills pun menyuruh Koa untuk keluar lebih dahulu, tapi setelah Koa keluar sesuatu terjadi. Lubang kecil yang dilalui Koa rupanya tertutup oleh getaran yang dihasilkan dari granat tadi, membuat mereka harus terpisah. Mills pun kembali berputus asa karena terjebak di dalam gua tersebut. Terlebih ia harus berjuang melawan teropoda yang datang menyerangnya. Di sisi lain, Koa yang sudah keluar tiba-tiba diserang oleh dinosaurus. Teriakan Koa terdengar oleh Mills yang mana membuat Mills segera berlari ke arah di mana suara Koa berada. Mills yang tidak mengetahui ada kubangan lumpur di depannya langsung mebes dan amblas tersedot oleh lumpur tersebut. Beruntung saja Koa datang tepat waktu dan memberikan batang pohon kepada Mills. Saat memeriksa alat pelacaknya, Mills melihat bahwa akan ada asteroid yang akan menabrak bumi dan menghancurkannya selama 12 jam. Mereka pun segera kembali melanjutkan perjalanannya supaya tidak terkena asteroid tersebut. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Mills menemukan bagian pesawat yang ia cari. Mills langsung menghidupkan pesawatnya dan bersiap untuk pergi, namun tidak bagi Koa. Dengan sedih ia mendapati semua keluarganya ternyata sudah tiada. Mills pun meminta maaf pada Koa, dia tidak bermaksud membohonginya. Mills hanya ingin mereka selamat dari planet bumi. Mendengar hal tersebut, Koa pun menuruti apa kata Mills. Ketika hendak lepas landas, hujan meteor pun terjadi dan mengenai bagian pesawat tersebut, membuat pesawat mereka harus jatuh ke tanah. Ketika Mills tersadar, ternyata seekor T-Rex sedang mencoba menghancurkan bagian pesawatnya. Ia pun segera keluar dan langsung mengambil senjatanya. Namun ketika hendak menembaknya, ternyata senjata tersebut kehabisan daya dan butuh waktu beberapa saat untuk memulihkannya. Di sisi lain, Koa yang berada di dalam pesawat diserang oleh seekor teropoda. Karena sudah tidak ada harapan, Mills menyuruh Koa untuk lepas landas dan pergi meninggalkannya. Ia mencoba memancing teropoda tersebut untuk menjauh dari pesawat dan mencoba membunuhnya dengan ledakan uap panas. Namun ternyata teropoda tersebut kembali bangkit dan siap untuk menyerang Mills. Tiba-tiba Koa pun datang dan menusuk bagian mata teropoda tersebut, membuat teropoda itu kembali terkena ledakan uap untuk kedua kalinya, membuat teropoda tersebut meleleh dan terkapar. Mereka pun langsung bergegas menuju pesawat untuk lepas landas sebelum asteroid menghancurkan bumi dan film pun selesai.
Oke semuanya, terima kasih sudah menonton filmnya sampai selesai. Sampai jumpa di film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is better.